walahum adzabul hariq. Kalau di sini disebut sebagai alladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, orang-orang yang mendatangkan cobaan, itu orang itu ya tidak merasa kalau dia itu perilakunya, ucapannya itu menyakiti orang beriman, perilakunya, ucapannya itu menghalangi peribadatan dan dakwahnya orang beriman, tidak merasa. Jadi itulah dalam kacamata Allah. Jadi dari kacamata Allah, perilakunya orang-orang itu mendatangkan ujian berat untuk orang-orang beriman. Misalnya kalau Ashabul Ukhdud yang kemarin kita bahas, itu orang-orang yang membakar orang-orang beriman itu, yang membunuh orang-orang yang percaya terhadap ajaran Nabi saat itu dia nggak sedang merasa salah, jangankan merasa mendatangkan cobaan, merasa salah aja enggak loh. Ingat itu. Jadi dia justru merasa sedang memperjuangkan agamanya. Dia justru sedang merasa menjaga nilai-nilai luhur nenek moyang. Dia sedang merasa melestarikan budaya dan tradisi masyarakat serta melindungi dari kerusakan orang-orang yang membawa paham baru. Loh, gitu loh. Jadi, ya segini aja dah. Kalau sampean sedang mempercayai satu ideologi, satu norma, satu keyakinan di desa itu, di wilayah itu, semua orang memakai norma itu, kesehariannya ya pakai agama itu, nyaman, aman, damai. Ujuk-ujuk ada secuil dua cuil masyarakat yang mendapat ajaran baru, norma baru, tradisi baru, budaya baru, tidak mau ikut terhadap tradisi sampean, budaya sampean, agama sampean, atau keyakinan sampean. Sudah pun tidak mau, juga ngajak orang lain agar tidak mau. Kira-kira sampean sebagai masyarakat mayoritas di situ, ada orang 1-2 cuil orang itu yang kemudian begitu, sampean gimana? Marah? Marah enggak? Tersinggung enggak? Kira-kira apa yang sampean lakukan terhadap orang oknum 2, 3, 4 atau 10 orang di masyarakat yang ya aneh-aneh lah pokoknya gitu. Ajaran yang aneh-aneh. Makin hari makin nyalahkan sampean, makin hari makin nganggap sampean itu tidak benar, akan disiksa di akhirat dan lain sebagainya. Sampean digituin. Padahal sampean merasa bahwa agama dan tradisi sampean itu udah baik. Nah, kira-kira sampean merespon terhadap orang yang kayak gitu gimana? Ayo coba diskusi kita. Coba. Kira-kira kalau ada yang seperti itu gitu gimana coba kira-kira? Ayo. Merasa terusik, Gus. Lalu ngapain? Ya otomatis ambil tindakan. Misalnya Pak Surono itu jadi sesepuh tokoh masyarakat di situ. Apa yang Pak Surono anjurkan terhadap masyarakat rakyat sampean menyikapi orang itu?
Ya kita otomatis mengajak yang lain untuk ini membubarkan karena dia sudah ibaratnya mengganggu kita, Gus. Dan kebiasaan kita kok dengan seenaknya dengan apa ibaratnya tiba-tiba sekonyong-konyong kok dirubah gitu loh, Gus. Otomatis kita itu yang sudah setiap hari melaksanakan, sudah melakukan kok dirubah, merasa nggak nyaman, nggak enak, Gus. Begitu, terima kasih. Ya, itu adalah pendapat dari Rahib Surono. Nah, Rahib itu tokoh agama Yahudi zaman dulu. Rahib Surono. Loh, tapi Rahib itu benar. Nah, yang lain coba. Apa yang sampean coba bayangkan kalau ada situasi seperti itu? Situasi di mana agama, keyakinan, ideologi, tradisi yang sudah dijalankan di masyarakat sampean selama ini aman, nyaman, dan diyakini benar dijalankan dengan tertib. Kemudian ada satu golongan yang isinya cuma berapa gelintir orang dan menyelisihi itu, berbeda, membuat tradisi agama baru. Udah pun gitu nyalah-nyalahkan agama sampean sebagai masyarakat mayoritas dan sebagai tokoh agama atau tokoh umat di situ, apa yang sampean lakukan? Ayo, ngobrol. Izin berpendapat, Gus. Iya. Orang itu tidak benar untuk mengganggu kita, tetapi kita aja yang merasa terganggu. Nah, karena kita merasa terganggu, kalau itu saya jadi rahib kayak Pak Surono tadi, saya undang orang itu untuk makan-makan di warung saya. Ajak berdiskusi. Ngaten, Gus. Ngapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang rahib dengan gelar magister pendidikan. Jadi sudah mulai ada intelek-inteleknya lah, sehingga nggak gusa-gusu. Ini rahib yang sudah mengenal PowerPoint. Oke, yang lain silakan. Izin, Gus. Mungkin menyarankan pada orang-orang supaya jangan ada yang mendekati orang itu dan hati-hati jangan sampai dipengaruhi karena dia itu tidak benar, alirannya tidak benar. Ngoten, Gus. Ya. Jadi akan mempertahankan dan mengajak orang lain untuk tidak mengikuti. Oke. Ada lagi? Apa kira-kira yang akan sampean lakukan sebagai mayoritas atau sebagai menghalangi supaya tidak berkembang, Gus? Ya apa? Gimana? Apa? Konkretnya apa? Ya supaya dia nggak berkembang ya kita mungkin mengajak teman-teman mendekatin dia yang jelas supaya mungkin omongan dia itu kita nggak tertarik lah. Nah ya apa yang sampean lakukan apa biar orang nggak tertarik, biar itu nggak berkembang apa? Nih. Kayaknya kalau model Mas Suroto gitu datangi gebuki gitu ya. Ayo, apa kira-kira yang sampean lakukan kalau ada di komunitas sampean? Mengajak yang lain untuk menggerebek dan mengusir mereka, Gus. Nah, menggerebek, mengusir, mungkin menghancurkan rumah ibadah mereka, pokoknya tumpaslah. Tapi ganggu masyarakat, kan gitu intinya. Apa? Ganggu masyarakat. Nah, kalau memang begitu, kembali ke ayat yang sedang kita pelajari. Kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari. Ini ada lagi enggak yang punya pendapat berbeda? Pak. Mohon izin, Gus. Silakan, Pak Yan. Ini kalau saya bukan kira-kira, Bu. Gus. Kalau saya bukan kira-kira, tapi ini real, Gus. Ini nyata itu.
Bukan misal ini. Saya berada di sebuah komunitas misalnya, komunitas, apalagi misalnya punya ada inilah duduk sebagai anggaplah pengurus gitu. Ada hal-hal yang bukannya lain ya, ada masalah perbedaan gitu, perbedaan ya terutama yang paling sensitif dan nyerempet-nyerempet itu masalah puru gitu. Ada. Nah, jadi saya tuh mungkin berprinsip gini, Gus. Ya sudah, ini saya terapkan untuk saya gitu. Sedangkan mereka, ya sudah, karena mungkin itu selera mereka dan dengan keilmuan mereka, sudah biarkan saja mereka menjalankan. Toh juga kalau saya memaksakan atau dengan prinsip-prinsip saya, mungkin tanggapannya itu adalah hanya membuat kegaduhan dan merusak tatanan yang ada. Sehingga saya berprinsip, ya sudah itu selera mereka dan saya juga menggunakan selera saya. Dan terus terang aja, terkadang saya juga jadi ikut mencicipi selera-selera mereka itu gitu. Akhirnya karena dengan alasan misalnya kemasyarakatan atau keguyuban, akhirnya ya ikut nimbrung dan mencicipi gitu, walaupun dengan aroma-aroma yang tidak saya cocok gitu, Gus. Jadi mungkin ini saya bukan hanya berandai-andai saja, tapi justru mohon pencerahan. Apakah prinsip dengan menganggap itu adalah seleranya masing-masing? Apakah saya salah gitu, Gus? Mungkin itu, Gus. Saya bukan berandai-andai, saya ini fakta, real. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari fakta itu tadi, ya kan? Dari fakta Pak Yayan tadi. Jadi bukan fakta loh ya, kalau ini fakta ini, ya kan? Pak Yayan ini sudah menerapkan rahib milenial, sehingga sudah ada orang sekarang yang bilang katanya moderasi beragama. Ya. Jadi kalau Pak Yayan tanya, zaman dulu kalau dengan orang dengan sikap Pak Yayan ini, nggak akan ada kisah Quran, nggak akan ada ashabul hudud, nggak akan ada orang yang dibakar di parit-parit, nggak akan ada nabi yang dimusuhi. Jadi Quran nggak akan punya kisah-kisah ini. Kenapa? Karena semua orang sudah berpikir terbuka, ya nggak apa-apa, kalau ada yang baru ya itu selera masing-masing gitu. Wes, Nabi zaman dulu pasti akan pesat sekali perkembangannya kalau kayak gitu. Karena Pak Yayan sebagai rahib milenial waktu itu membiarkan ajaran baru berkembang, bahkan mencicipi ajaran itu. Waduh, itu nggak akan ada ayat afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum fafariqan taqtulun. Di mana ayat menyatakan setiap kali, kenapa setiap kali Rasul kami utus kepadamu dengan membawa hal yang tidak cocok dengan nafsumu, tradisimu, budayamu, keyakinanmu, lalu kau dustakan, lalu kau benci, bahkan ada yang sebagian kau bunuh. Lah kalau semua orang berpikir kayak Pak Yayan tadi ya hebat sekali, nggak akan ada seperti itu. Nah, kalau sekarang di zaman kekinian, kita itu harus punya prinsip ya. Ada seorang juara MMA, ya sama tahu MMA ya. MMA itu loh, mixed martial arts itu loh. Gelut yang sekarang lagi digandrungi orang-orang. UFC itu. Ada seorang juara atau dari Inggris atau Amerika pas sana itu wah terkenal dengan brutalnya, terkenal dengan nakalnya, terkenal dengan tidak karu-karuannya. Nah, dia sebelum masuk Islam, dia itu mengatakan gini, orang kalau toleransi dalam segala hal, itu berarti dia tidak punya prinsip. Karena orang yang toleransi itu hanya bukan kemudian toleransi itu mengikuti atau membenarkan semua prinsip, tetapi dia membiarkan
orang lain punya prinsip itu tanpa harus kemudian mengikuti atau membenarkan. Jadi beda ya antara membiarkan tidak mengganggu, kemudian dengan menghormati mengikuti, apalagi kemudian ikut bau-membau. Itu tidak toleransi. Yang namanya toleransi itu adalah membiarkan orang lain dengan keyakinannya, dengan pilihan ibadahnya, kita tidak mengganggu atau mencaci. Itu toleransi. Tapi kalau kemudian ikut, itu bukan toleransi. Itu tidak punya prinsip. Jadi menurut saya, kita kepada orang non-muslim, kita kepada siapapun, baik toleransi di dalam internal agama kita, maupun toleransi dalam eksternal agama orang lain, toleransi itu konsepnya begitu. Membiarkan orang lain beragama, berburuk dengan pilihannya masing-masing, tanpa kita menyalah-nyalah atau mencaci mereka atau membenci mereka, dan kita ya tetap dengan prinsip dan keyakinan kita. Dengan harapan orang lain juga tidak ikut mengganggu. Ini yang tidak diterapkan dulu oleh umat ketika merespon ajaran baru. Nah, kenapa tadi saya ajak sampean untuk beranalogi terhadap seandainya kita menjadi mereka. Karena kalimat di sini ayat sedang kita pelajari. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Orang-orang yang mendatangkan cobaan untuk orang beriman laki-laki itu dia nggak merasa sedang mendatangkan cobaan. Dia sedang seperti yang dulu-dulu tadi sudah sampaikan, mempertahankan akidah. Karena mereka punya prinsip, tidak mau icip ajarannya Nabi Muhammad itu tidak mau. Mereka juga tidak mau hanya sekedar mendengarkan saja loh dari ajaran Nabi yang sedang diutus, tidak mau dia. Gitu. Kalau seandainya mereka mau, waduh itu insya Allah sudah banyak tobatnya, tapi kan tidak mau. Nah ini yang dari sisi mereka, itu berarti saya punya prinsip itu. Gitu. Tetapi ternyata dari sisi Allah mereka dianggap orang-orang yang keliru, bahkan summalam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kalau mereka tidak segera bertaubat, dan saya bilang mereka akan mendapat azab jahanam dan azab yang sangat membakar. Taubat di situ adalah kalau mereka ijib, kemudian mau membenarkan. Tapi kalau mereka tidak pernah datang, tidak pernah, susah. Banyak orang yang belum pernah datang dan bertemu SPMA lalu memfitnah SPMA macam-macam gitu. Tapi ketika mereka datang untuk kemudian bergaul, lalu tahu bagaimana SPMA, hilang itu kebencian-kebencian itu. Gitu loh. Berarti selama ini kebencian itu sumalam yatufu lalu tidak bertobat. Itu ya karena mereka tidak mau tahu lah. Itu Pak ya. Jadi maka ayat yang 11 ada pilihan. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Jadi makanya saya dan sampean ini selalu diberikan dua pilihan dalam Al-Qur'an ya. Pilihan baik dan pilihan buruk. Pilihan baik itu ya pilihan buruk itu ya yang kayak tadi. Tidak mau beriman, tidak mau percaya. Pilihan baik ya beriman dan percaya. Jelas hadiahnya juga beda. Hadiahnya beda. Ya, gimana? Saya tuh masuknya ke hal-hal buruk gitu, Gus. Bukan ke hal-hal pokok itu, Gus. Kalau hal-hal pokok sudah jelas, Gus. Saya lebih masuk ke hal-hal buruknya, ke masalah yang tidak pokok gitu, Gus. Apakah saya boleh berprinsip itu selera mereka, misalnya terkait dengan ritual misalnya selamatan. Saya punya prinsip itu tidak ada tentunya, sehingga saya tidak. Tapi terkadang saya juga ikut mencicipi itu dalam tanda kutip, misalnya saya hadir di situ, padahal dalam hati saya ini tidak ada tuntunan kenapa harus mengadakan, tapi karena alasan kemasyarakatan, kewajiban, saya akhirnya ikut juga hadir juga, dan
mengikuti segala prosesi di situ gitu. Maksudnya mencicipi di situ dalam tanda kutip ke hal-hal puru gitu. Apakah itu bolehkah saya punya prinsip dengan itu dengan dengan tujuan tidak membuat sebuah kegaduhan dan demi keguyuban gitu Gus. Boleh nggak seperti itu Gus? Dalam hal furu'nya Gus, bukan dalam hal pokoknya Gus. Ya, sebenarnya antara hal furu'iyah dan usuliyah itu tipis loh ya. Antara furu' dan usul itu tipis banget. Jadi begini misalnya, hal-hal yang furu', hal-hal yang usul ya. Misalnya tentang saya nanti akan kembali ke sana. Misalnya tentang penentuan hari raya. Tentang penentuan hari raya, itu kan kalau ilmu falaknya, apakah pakai metode hisab ataukah pakai metode ru'yah, itu kan hal furu sebenarnya. Metodenya hal furu, tetapi penentuan halal haramnya itu hal usul. Jadi sudah jelas kalau pas hari raya itu dilarang puasa, berarti haram. Itu hal furu, bukan hal furu itu haram. Sudah haram itu berarti dosa. Persoalan dosa dan pahala itu, wajib dan haram itu persoalan akidah. Karena apa? Karena dia bicara tentang surga. Nah, sholatnya memang sunnah, tapi puasanya kan wajib. Ada hal furu yang kemudian berdampak pada hal usul atau akidah, hal pokok. Usul itu pokok. Jadi ada furu'iyah, itu bicara cabang-cabang, lalu usuliyah, itu adalah bicara pokok-pokok agama. Jadi misalnya tentang sholatnya. Kalau kaifiyahnya itu adalah hal furu'. Itu. Tetapi diterima dan tidak diterimanya sholat itu hal akidah. Padahal bisa jadi persoalan furu' itu sangat menentukan hal yang pokok. Itu. Misalnya kita puasa, kemudian sholat. Itu hal-hal yang sangat berkaitan dengan akidah. Tetapi kalau kita kemudian sholatnya itu salah di dalam furu'nya, ya kemudian akhirnya tidak sholat, dimaknai tidak sholat. Jadi makanya kita harus hati-hati di dalam membedakan mana yang furu' dan mana yang usul. Sehingga itulah saya mengajak kepada dulur dalam hal apapun, di dalam hal merawat atau orang jenazah, mayit. Kalau kita sudah diajarkan Rasulullah, jenazah itu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan, ya sudah, that's all. Maka itu hal akidah itu. Kenapa? Karena ini persoalan kepercayaan kita terhadap hidup setelah mati. Bagaimana hisabnya, bagaimana mungkar nakirnya, bagaimana inqatu amalu illa min thalath, dan seterusnya. Jadi keterlibatan kita di dalam hal-hal buruk itu sangat erat kaitannya dengan keterlibatan kita di dalam hal-hal yang usul. Dan itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk satu di antaranya yang dimintai pertanggungjawaban adalah demi apa dan kenapa kamu melakukan itu semua. Ketika kamu sudah tahu mana baik, mana buruknya. Apakah demi mempertahankan sebuah jabatan? Ataukah demi mempertahankan sebuah citra di masyarakat? Ataukah demi mempertahankan rasa hormat orang kepada kita, ataukah demi rasa tidak enak saja? Kalau nanti dibalik sama Allah, kenapa kamu menjaga rasa tidak enaknya manusia dan tidak menjaga rasa tidak enakku? Kita jawab apa coba? Nah, hal-hal semacam ini yang bisa jawab siapa? Diri kita masing-masing, bukan gigi. Diplomatisnya gitu jawab. Gimana Pak Yayan? Mantap, Gus. Kalau saya Pak Yayan, sekarang ini kita akan punya ribuan alasan untuk menjawab the reason behind something. Alasan dibalik semuanya. Kita akan punya banyak alasan.
sekarang. Tetapi nanti di hadapan Allah, tidak bertele-tele itu kita boleh bisa menjawab. Di hadapan Allah itu simple. Ketika kita ditanya, marrobuka, siapa Tuhanmu? Kan gitu. Jawab kita apakah gini? Ya kita lihat dulu. Oh, lihat sudut pandang. Kan nggak ada jawaban gitu. Jawabannya Allah. Kan gitu. Ketika dijawab, ma kitabmu? Apa kitabmu? Apa kitabmu? Jawaban kita apa coba? Oh, kitab Al-Munjali karangan Syekh Surono, kan enggak ada gitu. Kitab kita siapa coba? Ketika ditanya kitab, nanti ketika dikubur ditanya, apa kitabmu? Jawaban kita apa coba? Quran. Quran dan kitabullah wa sunnatur rasul. Sudah jelas. Kitabnya Allah yakni Al-Quran dan dijawab itu sudah. Kemudian kalau dijawab, siapa nabimu? Man nabiyuka? Jawabnya siapa? Apakah kita akan jawab tadi itu Rahib Juwarno misalnya atau Rahib milenial Budi Rasongko? Kan enggak. Yang kita jawab siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas. Dan seterusnya. Sampai nanti maka para mungkar nakir itu akan mendasarkan semua persoalan hidup kita. Loh, kamu sudah tahu. Kamu jawab katamu Allah. Lah kamu menjalani hidup kok berdasarkan sungkan sama orang lain, bukan sungkan sama Allah. Kalau dijawab gitu gimana coba? Yang kedua, kamu bilang tadi jawab katanya Rasulmu Rasul Muhammad. Tapi kok kayak yang kamu ikuti malah petuahnya Syekh Sugiono dari Bojonegoro. Lalu dibalik lagi. Lah kamu loh bilang katanya kitabmu itu dasar hidupmu, dasar pandangan ibadahmu, baik usul, baik yang pokok maupun furuk itu adalah Al-Quran dan hadis. Lah kamu berbuat semacam ini ada nggak dalam hadis dan Quran? Kalau dijawab gitu gimana? Nah, jadi kalau sekarang kita ini bisa punya jutaan reasons behind something what we are doing now, gitu kan? Tapi kalau nanti itu nggak bisa segitu, karena apa? Ya itu tadi, watukallimuna aydihim matasyadu arjul. Yang bersaksi itu bukan lagi mulut kita, tapi yang bersaksi itu adalah apa adanya kaki kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita, mata kita. Loh, jadi pada saat itulah sebenarnya tidak terlalu rumit jawabannya. Pertanyaannya tidak terlalu rumit dan jawabannya ya simpel. Kita saja yang kemarin kita bahas itu ya di dalam surat Al-Kahfi itu. Dan manusia itu sudah kita berikan berbagai macam perumpamaan. Tapi wa aktsarul insan, kebanyakan manusia itu jadalah. Apa? Tukang bantah. Dan saya jadi menjalani agama ini so simple. Apa? Gampang, sederhana. Take it or leave it. Agama itu cuma gitu. Yang kemarin itu dalam surat Al-Isra, yang kemarin kita bahas tentang ciri orang beriman itu loh. Qul aminu aw la tu'minu, kan gitu. Dalam surat Al-Isra kemarin. Katakan Muhammad, kamu itu mau beriman atau tidak beriman. Terus gitu aja. Kamu itu mau taat atau tidak. Take it or leave it. Ambil atau tinggalkan, wis. Itu aja. Simple. Kalau kita ambil, seringkali itu di hadapan kita akan berhadapan dengan rasa muka sinis, muka masam, omongan gak enak, atau bahkan diskriminasi dari manusia. Kalau kita maju, ngambil itu. Tapi kalau kita mundur, kita akan berhadapan dengan murka Allah. Karena aturannya nggak dipakai. Kalau kita maju, berarti kita akan mendapat kasih sayang Allah. Gitu. Ya kan? Tapi mendapat kebencian dari manusia. Kalau kita mundur, kita akan mendapat hormat dari manusia. Gitu. Tidak didiskriminasi, tidak disinisi, tidak dibenci, tetapi akan mendapat murka Allah. Lola ya kamu. Itu aja. Terus bunyi.
terbuka untuk obrolan. Saya ini sambil ngantuk lah saya ini Pak. Saya ini ada di Masjid Ketapang. Tadi baru nyebrang dalam perjalanan ke Bondowoso. Ini tadi saya suruh berhenti biar tidur dulu. Saya sama Gus Bio. Jadi saya hanya memberikan modal berpikir saja yang menentukan baik buruk, salah benar itu sampean sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini YouTube, media itu menyediakan berbagai macam pilihan kebenaran. Saya mungkin nggak ada apa-apanya dibanding para gus, para alim, para ulama di luar sana. Nggak ada apa-apanya, benar. Tapi saya hanya ingin mencoba memberikan babakan berpikir saja. Toh pada akhirnya itu sampean semua, ini ada berapa? Ada 152 kamera. Kalau satu kamera ada 4-5 orang, berarti hampir 500-an orang. Setiap 500 orang diberi Allah keluasaan untuk menggunakan akal budinya. Ya, bukan Pak Budi ya, akal budinya. Ya, untuk menentukan. Karena meskipun seandainya saya lulusan Mesir sekalipun, toh pada akhirnya sampean akan membandingkan dengan lulusan Mesir yang lain toh. Apalagi saya bukan lulusan Mesir. Saya hanyalah temannya orang Madiun yang tidak lulusan Mesir. Hanya satu alma mater saja, IKIP Malang katanya. Nah, sehingga sampean punya hak untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Saya hanya memberikan arahan konsep berpikir saja, dan mudah-mudahan, dan saya bisa jadi salah juga, sangat mungkin ya. Kalau di tempat kami ini Gus, tanya Gus. Apa balik? Ojo angel-angel tangoin balik. Yang diutamakan tuh Habib itu loh, apa yang dimaksud Habib itu? Habib itu yang dicintai, namanya Habib. Yang dicintai. Siapa Habib itu? Ya sekarang itu Habib itu disematkan untuk keturunan Rasulullah dari jalur siapa gitu. Karena ada yang tidak disebut Habib juga, ada yang disebut Sayyid. Ya, ada yang disebut Sayyid. Sayyid itu juga keturunan Rasulullah. Itu ada yang disebut Habib. Sebutan Habib itu sebenarnya hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi sana meskipun dia keturunan Rasulullah yang enggak disebut Habib. Sebutan Habib itu untuk konon anak keturunan Rasulullah. Itu aja. Nah ya kalau anak keturunan Rasulullah itu seperti apa, bagaimana dan sebagainya, perdebatannya panjang ya. Perdebatannya panjang. Ya. Dan ya pokoknya Habib itu yang pasti ganteng balik dulu. Hidungnya mancung mesti. Itu sudah pasti. Enggak ya orang misalnya Muaro Jambi, enggak ya, karena mesti mesti hidungnya mancung. Saya hanya bisa bilang itu balik. Nanti soalnya kalau bicara Habib itu sensitif. Masalah baik dan buruk ya tergantung orangnya masing-masing ya toh. Antar Habib aja juga banyak berantem gitu kan. Ya, karena perbedaan politik misalnya dan lain sebagainya, sehingga ya sudahlah, kata Pak Yayan tadi, saya ikut Pak Yayan tadi loh, sudahlah itu pilihan mereka masing-masing, biarin aja sudah, kita juga punya pilihan sendiri. Jelas nggak? Oke, saya ingin menyapa yang sedang di Masjid Al-Ikhlas Surabaya ini. Kok sendirian nih? Gak ada teman ya. Oh, ada banyak loh. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ada ibu-ibunya juga Ustaz. Ada ibu-ibunya. Alhamdulillah. Oke. Tak pikir biasanya yang di syuting itu hanya tiangnya saja soalnya. Iya. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Oke. Sehat Ustaz ya. Ya, alhamdulillah ini sedang perjalanan ke Bondowoso, mau ke Pak Bakrul, mau ke Bu Rahma, mau nengok calon pesantren di sana ini loh.
Terus nanti sore, insya Allah langsung balik ke Bali. Harusnya hari ini ada pelatihan untuk guru ini di Denpasar, tapi sekarang diisi Gus Hafid yang sedang terapi di sana, sakit juga sedang sambil memberi materi pelatihan ini sama Gus Wasiin untuk guru-guru MI di sana. Terus nanti malam insya Allah saya balik, besok insya Allah gathering sama dulur-dulur Denpasar Tabanan di pantai. Rencananya mau bakar-bakar ikan. Syukur kalau ketemu ikan apa paus, hiu apa. Loh, pernah ada satu cerita tentaranya Nabi Muhammad SAW itu kelaparan terus berjalan di pinggir pantai itu sampai kurus-kurus gitu. Dan dilala sama Allah itu di satu etapa perjalanan itu ketemu sama bangkai ikan tapi masih seger itu. Saking besarnya ikan itu sampai setelah dimakan habis selama 2 bulan di situ saja digemuk semua, itu pulang masih bisa membawa ratusan kintal daging itu matanya ikan, kelopak matanya ikan itu bisa untuk tempat duduknya 4-8 orang besar-besar itu, padahal kelopak matanya, kita bisa bayangkan seberapa besar ikan, itu dalam hadis itu. Nah, nanti rencananya besok insya Allah kita mensupport kesehatan GH dengan ngobrol-ngobrol di pantai, kita mungkin pakai lomba bola atau apa, ya rekreasi lah, masa ngaji terus. Tapi insya Allah besok ngajinya dari pantai. Nah, kalau dulur-dulur juga mau ikut rekreasi, yang dari manapun lokasi, ayo besok kita menunjukkan rekreasinya masing-masing. Oh, jadi dimanapun silakan rekreasi. Kalau yang dari Masjid Al-Ikhlas mungkin di Kenjeran atau di Kebon Bin ya. Di halaman aja Ustaz. Oh jangan di halaman aja, nanti tunjukkan ini tempat rekreasi apa gitu loh. Nah, sambil besok bawa takjil ya, makanan ya, kita saling mengiming-imingi. Oh, itu nanti tahadzus bini'am namanya. Kita besok ngobrol-ngobrol dengan kita, insya Allah besok yang jam 6 sudah di pantai. Coba kita ngaji di pinggir pantai sambil diiringi deburan ombak. Nah, dulur-dulur yang ada di tempat lain silakan nyari tempat yang fotogenik, yang view-nya bagus. Nah, sehingga kita ya, bisa fresh. Kita cari pantai. Ya, Pak Musin di mana nanti Pak Musin? Nah, ini ada di Bojonegoro, Gus. Oh ya, nanti sambil bawa pasangannya nggih. Oh, insya Allah. Namanya family gathering soal. Kita mungkin happy wedding sama Pak Mukhlis ini. Oke, semangat, insya Allah kita lanjutkan besok dengan topik yang sama. Saya nanti nunggu juga pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat dari dulur-dulur, mulai dari Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Istiqlal Lampung, masjid semuanya. Kita lebih segarkan. Ya, jadi nggak apa-apa, sampean bisa koreksi pendapat-pendapat saya, kemudian kita berdiskusi dengan nalar terbuka. Jadi tidak dengan sentimen ya, tetapi dengan argumen. Nah, tapi argumen yang hatinya ikhlas, nah, karena sudah banyak minum air putih, jadi pikirannya itu fresh, ya kan? Bukan karena wah Gus Glory sesat gini. Oh Gus Glory itu berarti Wahabi apa? Enggak, nama saya enggak ada Wahhabnya sama sekali. Saya Glory Islamik. Glory Islamik, orang Lamongan yang sekarang mencintai Bali. Iya. Terus kita akhiri kajian kita dari masjid apa ini namanya? Di Pelabuhan Ketapang. Saya ucapkan salam untuk seluruh semua. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, menuntun kita dalam Shirathul Mustaqim dengan kekuatan lahir batin ya, kekuatan lahir batin, terutama kekuatan iman, kekuatan takwa, sehingga kita menjalani hidup itu bukan karena persoalan tradisi, bukan persoalan gengsi, bukan persoalan karena takut didiskriminasi, bukan persoalan karena takut dibenci, tapi benar-benar karena hanya kita harap ampunan dan ridho ilahi sampai akhirnya kita dalam keadaan amin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta.
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalam. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wal hasdina wal jinna fi syaitan jangan kepada Rabbana wa la taj'alna fi Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana innana sami'na munadiyan Rabbana ja'alna muslimin laka wa arina masjidaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ya Allah, anugerahilah para jamaah kajian tafsir subuh Zoom ini ya Allah, dengan kesehatan lahir batin, dengan keimanan yang hakul yakin, dengan siratal mustaqim, dengan kekuatan yang istiqomah, dengan rezeki yang halalan thayyibah ya Allah, dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Inna Allah lam yudhil rasul mana rabbil izzati masifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an